Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para Kabinet Indonesia Maju atau yang mewakili, yang saya banggakan Ibu Sri Untari Biswarno, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, beserta seluruh jajaran, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada acara hari ini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Dikopin yang telah memberikan ruang diskusi dari berbagai sisi untuk senantiasa memajukan koperasi Indonesia, termasuk dari sisi pemberdayaan perempuan. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, konstruksi sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki sehingga menghambat termaksimalkannya potensi mereka. Bahkan mayoritas dari masyarakat miskin di dunia adalah perempuan sesuai dengan data UN Women's, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang telah membuat posisi perempuan semakin rentan. Padahal ibu-ibu sekalian, perempuan memiliki potensi yang sangat besar dan luar biasa sebagai penggerak roda ekonomi bangsa. Dari jumlahnya saja perempuan mengisi hampir setengah dari populasi Indonesia. Berbagai data juga menunjukkan sekitar atau bahkan lebih dari 50% UMKM dimiliki dan dikelola oleh perempuan. Adapun UMKM merupakan penggerak strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena 99,99% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Dengan kekuatan perempuan di bidang ekonomi ini, Bapak Presiden telah menjadikan program prioritas peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender sebagai hulu dari 4 program prioritas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak lainnya hingga tahun 2024. Kelompok perempuan dalam program prioritas pertama ini mencakup kelompok perempuan secara luas, termasuk juga perempuan yang rentan mendapatkan diskriminasi ganda seperti perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, serta perempuan penyintas, baik dia penyintas kekerasan maupun penyintas bencana. Bagi perempuan, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh kesejahteraan bagi diri sendiri, juga keluarga. Lebih jauh lagi, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat melepaskan perempuan dari jerat kekerasan dan diskriminasi, serta melepaskan anak-anak dari praktek-praktek eksploitasi dan perkawinan anak yang acap kali dijadikan solusi untuk lepas dari beban akibat kemiskinan. Dalam jangka panjang, berdayanya seorang perempuan akan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Maka penting bagi kita memastikan mereka mendapatkan akses terhadap faktor-faktor penunjang pemberdayaan ekonomi, tidak terkecuali layanan koperasi. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, koperasi berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 2 Desember 2020, dari total 123.048 koperasi aktif, sejumlah 11.458 atau sekitar 9%-nya adalah koperasi perempuan. Dengan jumlah perempuan yang sangat besar dalam populasi, jika perempuan didorong untuk menjadi anggota koperasi dan menjadi kader koperasi dalam keluarganya masing-masing, maka dapat kita bayangkan betapa besarnya kekuatan ekonomi yang dapat kita himpun. Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas kekeluargaan, koperasi dinilai bisa menjawab tantangan ekonomi perempuan untuk dapat terus berkembang dan pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan.
Koperasi perempuan menjadi sarana strategis dalam memajukan perempuan karena tidak hanya memudahkan perempuan untuk mengakses permodalan, namun juga menjadi sarana peningkatan kapasitas dan dukungan moral bagi sesama perempuan yang sangat dibutuhkan di tengah kesenjangan gender yang masih dalam. Bapak dan Ibu sekalian, dengan kompleksitas masalah yang melingkupi perempuan, dibutuhkan sinergi yang kuat antar pemerintah, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media untuk dapat mengurainya. Maka dalam kesempatan yang baik ini, kami mohon dukungan dari seluruh pihak yang hadir, terutama Dekopin yang sedang melaksanakan rapat kerja nasional untuk memastikan setiap program dan kegiatannya berperspektif gender. Tentunya dukungan Dekopin akan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam memajukan ekonomi perempuan Indonesia. Tentunya berbagai upaya harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan memaksimalkan kebermanfaatan koperasi perempuan, antara lain seiring dengan perkembangan era teknologi digital, maka koperasi termasuk koperasi perempuan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sayangnya perlu menjadi perhatian kita semua bahwa perempuan juga masih tertinggal dalam ranah digital. Untuk itu, peningkatan literasi digital perempuan dalam koperasi sangat diperlukan. Di masa pandemi, pertemuan-pertemuan virtual dapat dimanfaatkan sebagai sarana fleksibilitas untuk tetap di rumah namun juga produktif. Para pengurus dan anggota koperasi perempuan juga perlu dibekali dengan keterampilan kepemimpinan maupun manajerial. Selain itu, koperasi perempuan juga harus didorong untuk berjejaring sehingga dapat saling memberikan manfaat satu sama lain. Terkait dengan berbagai hal tersebut, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan memiliki beberapa program terkait dengan pemberdayaan ekonomi perempuan seperti peningkatan kapasitas termasuk dalam literasi digital bagi perempuan pelaku usaha, memfasilitasi terbentuknya jejaring bagi perempuan pengusaha melalui berbagai lembaga masyarakat maupun organisasi perempuan. Demikian juga berkolaborasi dengan PT PNM melalui program Mekar untuk memastikan akses finansial yang inklusif bagi perempuan secara berkelanjutan melalui pendampingan sekaligus mensosialisasikan isu-isu perempuan dan anak hingga tingkat akar rumput. Dengan sistem yang baik dikolaborasikan dengan modernisasi koperasi dengan memanfaatkan teknologi digital, saya yakin koperasi tidak akan hanya bermanfaat bagi kemajuan perekonomian lokal saja, tetapi dapat menyelamatkan perekonomian bangsa. Tentunya kami akan sangat terbuka dengan berbagai bentuk kerja sama dengan Dekopin maupun pihak-pihak lain yang ingin turut serta dalam perjuangan memajukan perempuan. Marilah kita himpun kekuatan dan tatap satu tujuan bersama, yaitu dunia yang setara bagi semua, di mana perempuan kuat, mandiri, dan berdaya, serta anak-anak terlindungi untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional kedua tahun 2021. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya.